Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, dzil quwwatil matin, maliki yaumiddin, wa idza dzukira ismuhu wajilat qulubul mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan nikmat dan hidayahnya kita masih bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam sampai pada detik ini. Kemudian sholawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala ajma'in. Idul Adha merupakan salah satu hari raya bagi umat Islam setelah hari raya Idul Fitri dan hari Jumat. Hari raya Idul Adha bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah, yang mana orang-orang yang berhaji sedang melempar jumrah di Mina. Ada beberapa keutamaan yang dimiliki oleh hari raya Idul Adha. Salah satunya adalah kurban. Pada hari raya Idul Adha, seluruh umat muslim di penjuru dunia diwajibkan untuk menyembelih hewan kurban atas keluarganya pada waktu duha atas kemampuan mereka masing-masing demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, tiada asap tanpa api, tiada kejadian tanpa sebuah alasan. Begitu juga dengan kurban. Pastilah ada sebab mengapa kurban disyariatkan. Maka pada kesempatan kali ini saya kembali mengajak kepada kita semua untuk mengingat kembali apa yang menjadi alasan kurban disyariatkan. Bermula dari mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada suatu malam, beliau bermimpi bahwasanya ia melihat dirinya sedang menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Beliau pun terbangun, lantas bingung dengan mimpi yang dialaminya. Tak lama kemudian, beliau menghiraukan mimpi tersebut dan menganggapnya sebagai mimpi biasa. Tetapi pada malam-malam berikutnya, beliau mengalami mimpi-mimpi yang sama. Dalam riwayat dikatakan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi dengan mimpi yang sama sebanyak 3 malam berturut-turut. Pada akhirnya, beliau meyakini bahwasanya Allah telah mewahyukan kepadanya untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Beliau pun berkata kepada putranya, "Wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku untuk aku menyembelihmu, maka fikirkanlah bagaimana pendapatmu." Lantas, bagaimana jawaban sang anak? Apakah Nabi Ismail alaihissalam menolak? Tidak. Lantas ia menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang Allah perintahkan untukmu. Niscaya engkau mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar." Subhanallah. Jawabannya sangat tegas dan di luar prediksi manusia sekali yang diberikan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Momentum ini Allah abadikan di dalam Al-Quran, surah As-Saffat ayat 102 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala umur Ismail alaihissalam telah mencapai usia yang mana ia sanggup berusaha bersamanya, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwasanya aku menyembelihmu, maka fikirkanlah bagaimana pendapatmu." Ismail berkata, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Niscaya engkau mendapatiku
sebagai orang-orang yang sabar. Dan tibalah saatnya di mana Nabi Ibrahim alaihissalam akan menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Beliau pun membaringkan Nabi Ismail alaihissalam di atas pelipisnya. Pada saat detik-detik terakhir sebelum bilah pisau menyentuh leher Nabi Ismail alaihissalam, tiba-tiba Allah menggantinya dengan seekor domba yang besar sebagai balasan bagi mereka berdua karena telah berhasil melewati ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itulah kurban pun disyariatkan. Momentum ini juga Allah abadikan di dalam Al-Quran di surah yang sama ayat 107 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa fadainahu bidzibhin 'adzim, dan telah kami ganti ia dengan seekor sembelihan yang besar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala ajma'in, hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam ini adalah yang pertama tentang ketakwaan. Ketika seorang hamba telah bertakwa kepada Tuhannya, maka ia akan mengerjakan seluruh perintah Tuhannya dengan sukarela, dan ia akan menjauhi semua larangan-larangan Tuhannya tanpa terpaksa. Apapun larangan dan perintahnya, asal semua itu dari Allah. Apapun larangan dan perintahnya, asalkan dari Allah semua itu bermuara, maka tidak ada alasan bagi kita sebagai seorang hamba untuk tidak menaatinya. Yang kedua, tentang bakti seorang anak kepada orang tuanya. Seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, pastilah ia akan menaati, ia akan menuruti seluruh perintah orang tuanya, asalkan perintah orang tua tidak melenceng dari syariat agama, maka tidak boleh bagi sang anak untuk tidak mengerjakannya. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Semua kesalahan datangnya dari diri saya, dan semua kebenaran hanya datang dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Mari salurkan kurban Anda ke Pesantren Labbaik Indonesia. Insyaallah akan kami salurkan kepada santri penghafal Quran, guru Al-Quran, dan masyarakat di sekitar pesantren. Kurban dapat disalurkan melalui rekening di bawah ini.